salam olahraga. Senang sekali saya Chandrika Divani dapat kembali menemani Anda dalam Zona Olahraga. Nah Sobat Olahraga, kalau berbicara soal prestasi olahraga, rasanya kita nggak pernah kekurangan prestasi dan atlet-atlet hebat dari Provinsi Jambi. Tapi sederet prestasi ini tentu tidak lahir secara instan. Di balik semua pencapaian yang sering kita lihat, tapi terselip juga perjuangan panjang di baliknya. Proses penuh perjuangan, disiplin, kerja keras dan juga konsistensi tinggi dalam berlatih. Seperti di Kabupaten Muaro Jambi ini yang menjadi salah satu daerah yang aktif mengirimkan dan mencetak atlet-atlet bertalentanya, khususnya dalam cabang olahraga menembak dan angkat besi di berbagai kompetisi dan juga kejuaraan. Dan bagaimana perjuangan mereka? Ini dia selengkapnya, konsistensi berbuah prestasi dalam Zona Olahraga. Olahraga menembak adalah salah satu cabang andalan bagi Kabupaten Muaro Jambi dalam meraih prestasi di berbagai ajang kejuaraan. Di bawah binaan Persatuan Menembak Indonesia Perbakin, tim Muaro Jambi berhasil menyabet juara umum dalam ajang Kejurprov tahun 2025 dengan perolehan 5 medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu. Di balik prestasi yang ditorehkan, ada dedikasi dan konsistensi bertahun-tahun dengan latihan yang dijalankan secara disiplin oleh sang atlet. Secara umum, olahraga menembak terbagi dalam 3 kategori kejuaraan, yakni tembak sasaran, tembak berburu, dan tembak reaksi. Tembak sasaran berfokus pada tingkat akurasi untuk mengenai titik tengah sasaran dalam keadaan diam. Senjata yang biasa digunakan yaitu air rifle dan air pistol dengan jenis peluru mimis 4,5 mm. Pada kategori ini, atlet dituntut untuk fokus dan konsentrasi tinggi agar peluru melesat tepat mengenai target. Salah satu atlet yang mengharumkan nama Muaro Jambi dalam kategori ini adalah Kurniawan Zidan Herliansyah. Berbagai medali ia peroleh, di antaranya juara 1 Piala Ketum Perbakin tahun 2026 dan juara 2 di Wali Kota Cup tahun 2026 pada nomor pertandingan Rifleman Youths. Selain itu, Zidan juga berhasil meraih juara 3 di kategori tembak berburu di ajang Kejurprov tahun 2025. Ini udah berapa lama nih Zidan menekuni olahraga tembak ini Zidan? Zidan ini sudah menekuni latihan nembak ini sekitar 3 tahun. 3 tahun? Ya. Dari kelas berapa tuh Zidan? Dari kelas 1 SMP. 1 SMP. Awal mulanya ini tertariknya karena apa? Apa diajak teman atau seperti apa? Awal mula tertarik itu awalnya hanya bermain game, tapi tiba-tiba saya dapat kabar kalau teman saya ini ikut latihan nembak kan. Jadi saya tertarik juga ingin ikut. Nah dari situ. Berarti sebegitu besar ya pengaruh dari lingkungan ya? Iya, dari lingkungan itu. Nah ini kan udah 3 tahun, bukan waktunya sebentar ya Zidan. Udah pernah ikut lomba-lomba apa aja sih Zidan? Kalau lomba itu awalnya di Musirawas, itu saya lupa ingat tahunnya kapan. Lanjut lagi ada anniversary Leopard ke-4, itu saya juara 3. Lanjut lagi itu di di Kejurnas dulu, tahun kemarin itu saya juara 3. Lanjut di Wali Kota Cup, itu di lapangan TS ini, tembak sasaran saya juara 2, dan di berburu saya juara 1. Nah nih target Zidan nih dalam waktu dekat, kira-kira mau ikut kompetisi apa lagi Zidan? Insya Allah ke depannya kalau ada waktu saya ingin ikut Popnas. Popnas, di mana tuh? Popnas ini belum tahu juga di mana. Targetnya mau dapetin juara berapa? Target sudah pasti juara 1 ya yang Juara saya 1. dapatkan. Bisa di cabang sasaran, bisa di berburu ya? Bisa. Oke, amin. Semoga harapan dan target Zidan lolos di Popnas bisa segera terwujud ya. Semangat Amin. terus latihannya Zidan. Boleh dong Ya. dilanjut lagi. Makasih Zidan. Ya. Salam olahraga dulu. Salam olahraga. Oke. Oh, kalau pertama kali ikut
TS ini waktu bulan Agustus di awal kelas 8 deh kalau nggak salah. Yang memotivasi soalnya kalian milih TS karena waktu itu dicobain semua jenis tembakan, kalian streknya di sini soalnya kayak lebih ringan gitu. Yang ngajak pertama kali itu papa, soalnya papa adalah kayak pengurus gitu di sini. Turnamen yang JOS, yang online, sama Kejurprov, kejuaraan provinsi. Kategori tembak berburu adalah bentuk simulasi perburuan hewan yang diizinkan. Dalam perlombaan, biasanya kategori tembak berburu terbagi dalam disiplin Bancraft, yaitu menembak sasaran statis pada jarak tertentu, dan multi-range, yaitu menembak sasaran dari berbagai jarak. Senjata yang digunakan yaitu air rifle dengan kategori yang lebih besar. Selain membutuhkan konsentrasi, kemampuan membaca arah angin juga sangat menentukan, karena biasanya arena pertandingan digelar di tempat terbuka. Salah satu atlet andalan Moro Jambi di kategori ini yaitu Kalisa Kuinara Salsabila yang berhasil meraih medali emas di Kejurprov tahun 2025. Mulai ikut nembaknya sih 2025 Juni kemarin sih, tanggal 10. Kami ingin ikut tuh karena diajak sama kakak. Karena ini nih lebih menguji adrenalin dan lebih seru. Pernah ke Jurnas, ke Jurprov, dan juara umum. Ke Jurprov soalnya dapat medali emas dan bersyukur menang. Selalu mensupport dan mendoain. Fokus, daya tahan, dan nafas. Dituntut untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan taktis di bawah tekanan. Nomor pertandingan yang biasa dipertandingkan yaitu AA IPSC dengan senjata airsoft gun dan IPSC yang menggunakan senjata api. Meskipun menggunakan senjata api, olahraga ini memenuhi standar keamanan yang ketat dan atlet harus memperoleh lisensi penggunaan senjata api terlebih dahulu. Salah satu atlet Moro Jambi yang berprestasi di cabang ini adalah Ratu Amara. Mahasiswi semester 4 di salah satu kampus di Jambi ini pernah memenangkan medali emas di kejuaraan Steel Challenge Pemprov Jambi 2025 dan medali perunggu di Kejurprov 2025 dalam kategori standar ladies AAIPSC. Nah, sobat olahraga, berikutnya kita bakal ngeliat nomor pertandingan tembak reaksi. Bisa dibilang ini menjadi nomor pertandingan yang paling menantang adrenalin dibandingkan dengan nomor-nomor pertandingan lainnya.
karena dibutuhkan kesigapan, mental, dan juga ketelitian yang ekstra. Dan pemirsa perlu diketahui juga bahwa tembak reaksi ini punya 2 kategori senjata. Yang pertama airsoft gun dan juga senjata api. Kali ini di sebelah Cika udah ada salah seorang atlet tembak reaksi, Kak Ratu Amara. Langsung aja kita tanya-tanya dan kita samperin. Halo Kak Ratu. Halo Kak Cika. Lagi prepare ya? Iya, rencananya nih kita lagi mau nembak untuk latihan tembak reaksi. Wah, mantep banget. Tapi nih Cika agak ngeri ngelihatnya. Boleh dong dijelasin ini apa nih Kak? Boleh. Jadi Jenis ini senjatanya apa? kita ada jenis senjata olahraga, khusus olahraga dari Steyr. Ini untuk peluru pun kita pakai yang 9 mili. Kaliber 9 Kaliber mili 9 mili, ya, kaliber 9 mili. Jadi ini khusus untuk olahraga. Khusus untuk Iya, olahraga tembak reaksi. Udah pernah ikut kejuaraan apa aja nih Kak? Yang pertama Kejur Prof, Kejur Pro? terus Steel Challenge Di tahun berapa itu? di tahun 2025. Ya tahun 2025. Dalam waktu dekat nih, ada nggak sih target-target Kak Ratu nih mungkin mau ikut kejuaraan apa gitu? Mungkin ada sih nanti next mau Kapolda Cup. Kapolda Cup. Iya, Ini nanti yang bakal selalu ada tunggu-tunggu juga ya? Iya, di sini. Oke, terus apa aja persiapannya nih jelang Kapolda Cup lah kira-kira? Persiapannya palingan kita latihan seperti biasa aja sih. Tapi Kayak lebih biasa intensif ya? lebih intensif ya untuk palingan ya seminggu 2 sampai 3 kali lah. Biar untuk mendapatkan hasil yang bagus. Oke, mantap. Semoga nanti Kapolda Cup-nya bisa membuahkan hasil yang terbaik ya. Amin, Kak Ratu. amin. Abis Amin. ini bantuin Cika buat belajar nembak ya. Oke, ayo kita nembak. Oke, salam olahraga Kak Ratu. Salam olahraga. Oke, boleh lanjut lagi Kak. Oke. Rentetan prestasi atlet-atlet Moro Jambi di berbagai ajang kompetisi tak lepas dari pembinaan dan pelatihan. Menurut pelatih menembak Moro Jambi, Anton, pengkaderan biasanya dimulai sejak usia 11 tahun. Tak hanya fisik, olahraga ini membutuhkan ketajaman mental dan koordinasi motorik yang presisi. Di bawah binaan Perbakin, keterampilan atlet dilatih dengan sejumlah program pelatihan, meliputi penguasaan teknik dasar, serta manajemen psikologis untuk menjaga fokus di bawah tekanan. Dengan dedikasi dan konsistensi, Anton berharap ke depan akan banyak atlet dari Moro Jambi yang berprestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah pemirsa, keberhasilan seorang atlet tentu tidak terlepas dari peran serta para pelatih yang setia mendampingi. Mulai dari memberikan pengajaran terkait teknik, evaluasi latihan yang terus dilakukan, dan juga menanamkan mental bertanding. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pembinaan yang diberikan untuk para pelatih dan juga atlet tembak yang ada di Moro Jambi, kali ini kita akan berbincang bersama pelatih Perbakin Moro Jambi, Pak Anton. Pak Anton, halo, boleh kita ngobrol-ngobrol Pak? Siap, boleh. Pak, nih Cika penasaran nih, tadi kan udah banyak nih ngelihat atlet-atlet kita dari berbagai usia. Ini kalau Bapak sendiri melihat perkembangan atlet tembak kita di Moro Jambi ini dari tahun ke tahun seperti apa Pak? Alhamdulillah perkembangan untuk atlet menembak kita dari tahun ke tahun alhamdulillah meningkat. Meningkat. Nah, memang kita harapan saya sih memang kita harus regenerasi terus. Regenerasi itu harus tetap ada, apalagi mungkin kita harus ada kunjungan ke sekolah-sekolah kayak gitu untuk mencari bibit-bibit petembak yang baru. Kalau untuk rentang usia nih Pak, ada kelas-kelasnya tersendiri nggak sih Pak? Mulai dari kelas berapa, usia berapa gitu Pak? Sebenarnya kalau kita karena di Perbaki ini ada 3 bidang, tembak sasaran, berburu, dan tembak reaksi, tentunya memang ada batas usia minimum. Kita sih hampir rata-rata tuh di kelas 5 SD. Itu masih bisa kita terima, tapi tergantung juga postur badan. Karena dalam hal senjata atau unit itu tuh, kalau anak nih fisik tangannya terlalu kecil, jadi genggamannya agak susah. Belum sampai Belum gitu sampai, ya, untuk megang senjata. benar. Gitu.
Dan kalau untuk pembinaan nih Pak, sejauh ini baik dari kabupaten maupun provinsi ini dan dari Bapak sendiri sebagai pelatih, seperti apa sih Pak pembinaan yang diberikan untuk atlet-atlet kita? Selama ini kita melakukan pembinaan khususnya memang secara mandiri ya untuk saya mandiri. Jadi kita cenderung memang pelatihan itu ke perkumpulan menembak, ke klubnya. Jadi begitu nanti ada event yang jauh lebih besar atau tingkat provinsi atau tingkat nasional, baru kita bawa lagi ke seleksi untuk ke provinsinya. Seperti itu. Dan harapannya nih Pak ke depan seperti apa nih terhadap perkembangan olahraga menembak kita di Muaro Jambi khususnya Pak? Saya berharap perkembangan menembak di Muaro Jambi khususnya dapat support atau perhatian dari pemerintah seperti itu. Karena memang tidak kita pungkirin olahraga menembak adalah lumayan biayanya. Itu aja harapan kami. Jadi agar ada bantuan berupa modal juga dari pemerintah dan juga semua kedepannya atlet kita semakin banyak regenerasi baru ya Pak ya. Amin dan semakin banyak pencapaian kedepannya. Amin, semoga segera tercapai Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama juga ya. Salam olahraga Salam Pak. olahraga. Cabang olahraga angkat besi merupakan salah satu yang kerap mengharumkan nama Kabupaten Muaro Jambi. Di bawah binaan organisasi Persatuan Angkat Berat dan Angkat Besi seluruh Indonesia, atlet asal Muaro Jambi kerap menyabet medali dalam kompetisi olahraga, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satunya adalah Desi Fitriani yang meraih 1 medali emas dan 2 perak saat Kejurprov tahun 2025 di kelas 58 kg putri. Sebelumnya di tahun 2023, Desi juga berhasil meraih 3 emas di kelas 49 kg pada ajang Porprov. Sumbangan medali tersebut merupakan hasil dedikasi dan kerja keras Desi yang konsisten berlatih selama 9 tahun. Kalau mulai gabung angkat besi, saya awal tahun 2017, saat itu saya menduduki kelas 7 SMP. Kalau kejuaraan saya udah pernah mengikuti Kejurnas PPLP, kemudian Kejurnas terbuka. Terus kalau di Provinsi Jambi sendiri sudah mengikuti Kejurprov dan Porprov. Kalau untuk menjaga fitnya yang pasti latihannya secara rutin, secara intens, terstruktur. Terus kalau untuk dari makanan sendiri tentu saja makan yang bergizi, kurangin bergadang, kemudian latihan fisiknya juga dijaga. Kalau untuk harapannya sendiri yang ada depan mata ya Kak, bisa mendapat juara di Porprov 2027 besok, kemudian saya bisa ikut prapon dan kemudian saya bisa berlatih bersama teman-teman senior dan junior serta pelatih-pelatih yang ada di sini Kak.
Menurut pelatih angkat besi Moro Jambi, Timbul Sugeng Priyatno, olahraga angkat besi membutuhkan kombinasi kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan konsentrasi tinggi. Olahraga ini menuntut penyesuaian gerak tubuh dari ujung kaki hingga kepala untuk menjaga beban tetap stabil di atas tubuh. Ketekunan dan fokus tinggi dalam menjalani latihan rutin adalah kunci utama bagi seorang atlet di balik prestasi yang telah diraih oleh atlet Moro Jambi. Sobat olahraga, pembinaan yang terus dilakukan secara konsisten tentu menjadi kunci penting dalam mencetak atlet-atlet berprestasi. Apalagi dengan mengingat cabang olahraga angkat besi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan otot saja, tetapi juga diperlukan mental, keberanian, dan juga fisik yang kuat. Maka disinilah peran dari para pelatih yang kompeten di bidangnya dalam memberikan pendampingan selama perjalanan para atlet. Dan kali ini seperti apa pembinaan yang diberikan di Kabupaten Moro Jambi? Kita akan berbincang bersama salah seorang pelatih angkat besi di Kabupaten Moro Jambi, Pak Timbul. Pak Timbul, sehat Pak Timbul? Alhamdulillah. Pak, ini tadi Cika lihat kayaknya atlet kita nih banyak ya Pak ya, dari Ya, berbagai alhamdulillah. rentang usia ya Pak. Kalau di sini ada dari usia berapa saja nih Pak? Ini ada yang usia 8 tahun 8 tahun? minimal, itu ada yang 10 tahun dan ke atasnya. Oh, sampai yang dewasa juga? Ya, sampai yang 30 tahun masih ada. Wah, semua usia ada. Tapi kalau Pak Timbul sendiri melihat Pak, gimana Pak perkembangan atlet kita Pak dari tahun ke tahun? Apakah ada peningkatan Pak? Alhamdulillah, setiap tahun kita mengikuti event-event di tingkat nasional. Kita Provinsi Jambi hasilnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tingkat provinsi, karena kendala keuangan daerah, mungkin seperti Poprov itu kan sekarang tidak dilaksanakan. Jadi kemarin terakhir di kejuaraan provinsi, alhamdulillah masih dilaksanakan dan alhamdulillah juga prestasinya cukup baik. Ada peningkatan dari tahun lalu sebelumnya ya, Pak? Alhamdulillah, ya, dari meskipun sebelumnya. masih ada kendala-kendala. Betul. Tapi kalau pembinaan yang diberikan sendiri oleh Bapak dan mungkin pelatih-pelatih lainnya, seperti apa Pak bentuk-bentuk pembinaannya Pak? Pembinaan kita di sini rata-rata mandiri, baik itu dari atlet, pelatih, dan kerjasama dengan orang tua. Sampai saat ini mungkin itu masih berjalan dan mungkin hal-hal yang bersifat pembinaan di pemerintah ada seperti PPLP atau Popda itu masih tetap berjalan, dan tahun ini karena efisiensi dari keuangan negara kita dikurangi dari tadinya jumlahnya 8 sekarang tinggal 4. Harapan mungkin Pak ke depannya untuk kemajuan angkat besi kita, harapan untuk atlet-atlet dan juga harapan perhatian dari pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten seperti apa Pak ke depannya? Ya, kami jadi pelatih mungkin di sini berharap apa yang dicita-citakan atlet itu semua berhasil, dan dalam hal ini kami juga berharap perhatian pemerintah terhadap olahraga ini supaya semakin tahun tuh semakin berprestasi. Walaupun dengan kondisi yang kita alami ini kan dialami juga oleh kondisi semua daerah, semua provinsi. Cuman kita harus lebih bertahan, minimal jangan hilang, karena banyak atlet-atlet yang tidak tahan terhadap kondisi ini banyak menghilang. Ya. Semoga atlet-atlet kita ke depannya nggak cuma bertahan, Amin. tapi juga berkembang Amin, ya Pak. amin. Timbul. Ya, betul, Bu. Amin. Makasih banyak Pak Ya, Bu. Timbul. Salam olahraga. Jaya. Pemirsa, konsistensi, disiplin, dan kerja keras selalu menjadi modal utama dalam menciptakan prestasi. Seperti yang ditujukan oleh para atlet menembak dan angkat besi di Kabupaten Moro Jambi. Di mana keberhasilan bukan hanya sekedar hasil akhir, tapi juga bagaimana menjalani prosesnya dengan penuh komitmen sepenuh hati. Semoga semakin banyak anak-anak muda yang semangat menekuni olahraga dan semangat berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sampai di sini zona olahraga kali ini, dan jangan lupa dukung terus kemajuan olahraga daerah. Tetap semangat dan salam olahraga.